Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorak penonton malam itu mengguncang panggung terbuka di alun-alun Tuban. Lampu-lampu sorot bergerak mengikuti langkah Niken Salindri yang tampil anggun dengan kebaya hijau toska. Suaranya yang lembut namun tegas membuat ribuan pasang mata terpaku, seakan dunia berhenti hanya untuk mendengar setiap nada yang keluar dari bibirnya. Namun di balik senyum manis itu, ada kegelisahan yang berusaha ia sembunyikan, tentang dua sosok laki-laki yang diam-diam mulai mengubah hidupnya. Di sisi kanan panggung, Mas Ardi berdiri sambil memegang mic, menunggu giliran masuk untuk bagian duet. Tatapannya tidak pernah lepas dari Niken. Ada kekaguman yang tidak pernah ia utarakan kepada siapapun. Ardi sudah lama mendampingi Niken dalam beberapa panggung, dan selalu ada chemistry yang membuat penonton terpikat. Meski begitu, Ardi tahu ada batas, dan batas itu bernama Mas Lindra. Malam itu, Mas Lindra hadir sebagai tamu kehormatan. Mengenakan jas hitam sederhana, ia berdiri di barisan depan dengan wajah tenang namun sorot mata tajam. Ia terkenal cool, tidak pernah menunjukkan emosi berlebihan, tetapi ambisinya selalu menggetarkan orang-orang di sekitarnya. Sorot matanya malam itu bukan sorot mata penonton biasa. Ia memperhatikan setiap gerak Niken, seolah sedang membaca sesuatu di balik senyum gadis itu. Ketika musik berganti ke lagu duet, Niken menoleh ke Ardi, memberi isyarat halus bahwa saatnya mereka menyatu dalam harmoni. Ardi membalas dengan anggukan lembut, lalu naik ke panggung. Penonton langsung bersorak riuh. Namun di tengah euforia itu, Niken merasakan getaran yang berbeda, ketegangan yang datang dari tatapan Lindra yang tak pernah pergi dari dirinya. Mereka mulai bernyanyi, suara Niken yang bening berpadu dengan suara Ardi yang hangat. Namun Niken kehilangan sedikit fokusnya ketika ia menyadari Lindra tidak sekadar menonton. Ia mengamati, memperhatikan jarak antara dirinya dan Ardi. Sebuah tekanan halus yang terasa seperti bayangan dingin di balik lampu sorot. Ardi menangkap kecemasan itu. Refleks ia memberi jarak kecil agar Niken lebih nyaman, namun hal tersebut justru membuat duet mereka tampak tidak seharmonis biasanya. Ardi selalu ingin melindungi Niken, tapi ia sadar bahwa laki-laki bernama Lindra itu punya kekuatan yang tak bisa ditandingi oleh suara indah maupun senyum lembut. Saat lagu memasuki bagian ref, Niken tanpa sengaja melirik ke arah Lindra. Tatapan mereka bersinggungan untuk pertama kalinya malam itu. Lindra tak tersenyum, tak mengangguk, hanya menatap tajam, seolah menilai sesuatu yang Niken sendiri tidak tahu. Tatapan itu membuat napasnya tercekat. Ardi mencoba menenangkan Niken dengan senyum tipis yang selalu membuat perempuan itu merasa aman. Namun jauh di dalam hatinya, Ardi gelisah. Ia tahu Lindra bukan pria sembarangan. Orang seperti Lindra, jika menginginkan sesuatu, akan mengejarnya dengan cara yang tidak bisa ditebak. Ketika Ardi mendekat untuk menyatukan harmoni di bagian puncak lagu, beberapa penonton bersorak lebih keras. Mereka melihat kedekatan itu sebagai chemistry panggung. Namun bagi Lindra, sorakan itu bagaikan api kecil yang menyulut sesuatu dalam dirinya. Rahangnya mengeras, meski ekspresinya tetap cool. Lagu akhirnya selesai, disambut tepuk tangan meriah. Ardi dan Niken membungkuk memberi hormat. Tetapi sebelum mereka sempat mundur, dua orang dari protokol mendekati keduanya sambil menyampaikan pesan halus namun tegas, Mas Lindra ingin bertemu di belakang panggung. Ardi merasakan bulu kuduknya berdiri. Pertemuan itu pasti bukan tentang urusan panggung. Ada ketegangan yang sejak awal menggantung di udara malam itu, dan sekarang sedang menunggu meledak. Niken merasa telapak tangannya tiba-tiba dingin. Sorak penonton perlahan memudar dari pendengarannya, digantikan degup jantung yang cepat. Ia tahu, pertemuan ini akan menjadi titik awal. Titik yang bisa mengubah segalanya, tentang panggung, tentang hidupnya, dan tentang dua pria yang tanpa ia sadari mulai menariknya ke dalam dunia yang penuh intrik. Sebelum kita lanjut cerita, saya sarankan menulis sholawat di komentar yang kita tujukan kepada Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita untuk mendapatkan syafaatnya, amin. Saya mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe channel ini, saya doakan supaya kita semua dipermudahkan untuk segala urusannya, amin. Suasana latihan menjelang konser besar di Surabaya terasa panas, bukan karena ribuan lampu panggung, tetapi karena kehadiran dua pria yang diam-diam memicu gelombang baru dalam hidup Niken. Hari itu, Niken berada di tengah panggung kosong, memegang mic dan melatih vokal.
Mas Lindra duduk santai di kursi VIP, memperhatikan dengan tatapan tenang yang sulit ditebak. Mas Ardi berdiri di sisi belakang panggung sambil memegang gitar, memperhatikan setiap nada yang keluar dari bibir Niken seakan itu adalah hal paling penting di dunia. Ketika Niken selesai menyanyikan bait terakhir, Mas Ardi spontan memberikan tepuk tangan kecil. Ia mendekat sambil tersenyum lembut, senyum yang selama ini selalu membuat Niken merasa dihargai sebagai manusia, bukan hanya sebagai penyanyi. Suaramu makin matang, ujar Mas Ardi dengan nada tulus. Namun sebelum Niken sempat membalas, Mas Lindra berjalan mendekat, langkahnya mantap, aura percaya dirinya membuat ruang itu seakan berubah suhu. Matang memang, tapi kamu harus ingat, konser nanti bukan soal vokal saja, kata Mas Lindra. Nada suaranya tenang, namun mengandung tekanan halus yang membuat Niken refleks menarik napas. Gestur panggung, kontrol emosi, dan penempatan suara saat tensi naik, itu semua yang harus kamu jaga. Meski terdengar seperti kritikan, Niken tahu Mas Lindra bermaksud mendorongnya menjadi lebih baik. Dia memang tipe yang ambisius, fokus, dan jarang bermain-main. Mas Ardi hanya tersenyum tipis, sedikit tertahan. Ia menghargai profesionalisme Mas Lindra, tapi ada ketegangan tipis yang tak pernah Niken abaikan. Seperti dua dunia berbeda yang sama-sama ingin memberikan pengaruh pada dirinya. Di satu sisi, Mas Lindra adalah sosok yang memacu Niken untuk melompat lebih tinggi. Di sisi lain, Mas Ardi adalah orang yang membuatnya merasa bisa bernafas. Latihan dilanjutkan dengan lagu duet yang rencananya akan dibawakan Niken dan Mas Ardi. Sementara Niken mengatur nada masuk, Mas Ardi memetik gitarnya dengan alunan lembut yang membuat suasana terasa lebih hangat. Ketika keduanya mulai bernyanyi bersamaan, harmoni itu terasa begitu natural, seolah dua suara itu memang ditakdirkan untuk bertemu. Namun dari kejauhan, Mas Lindra menatap tanpa berkedip. Ada sesuatu di balik matanya. Bukan kecemburuan, lebih seperti rasa tanggung jawab bercampur keraguan. Ia tahu duet itu akan menjadi sorotan besar, dan ia tidak mau Niken terlihat lemah atau kehilangan fokus hanya karena chemistry panggung terlalu kuat. Setelah lagu selesai, Niken tersenyum lega. Gimana? Tanyanya pada keduanya. Mas Ardi menjawab lebih dulu, indah. Kamu bikin orang ingin mendengarkan lebih lama. Sementara Mas Lindra menjawab dengan nada datar namun serius, bagus. Tapi kita bisa buat lebih kuat. Komentar itu membuat Niken bingung, apakah Mas Lindra merasa duet ini terlalu dekat. Menjelang sore, kru mulai membereskan peralatan. Niken turun panggung untuk mengambil minum, namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara Mas Lindra dan Mas Ardi berbicara di belakang tirai. Mereka tidak sadar Niken ada di dekat situ. Kamu terlalu mengandalkan perasaan saat nyanyi, ujar Mas Lindra, suaranya tetap tenang. Itu, bagus kalau kamu penyair, bukan untuk konser besar. Mas Ardi membalas dengan lembut, namun jelas menahan sesuatu. Perasaan itu yang membuat penonton percaya. Tanpa itu, suara hanya teknis, tidak hidup. Ada jeda sejenak, keheningan tajam yang menjelaskan lebih banyak daripada kata-kata apapun. Niken terdiam, hatinya terasa ditarik ke dua arah. Ia tahu keduanya tidak sedang bertengkar, tetapi jelas ada benturan visi yang mulai terbentuk. Dua pria dengan cara berbeda ingin menjaganya, membentuknya, dan membuatnya bersinar. Malam tiba, dan latihan berakhir. Niken berjalan keluar gedung, namun tiba-tiba lampu mobil menyala. Mas Lindra membuka jendela mobilnya. Naik, aku antar kamu pulang, ucapnya singkat. Baru saja Niken hendak melangkah, terdengar suara Mas Ardi dari belakang, lebih pelan tapi menusuk, kalau kamu capek, aku bisa antar juga. Angin seakan berhenti. Dua pria, dua dunia. Niken berdiri di antara keduanya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa panggung bukan satu-satunya tempat yang memerlukan keberanian. Malam itu, Niken berdiri dalam kebisuan yang terasa menekan. Dua mobil, dua tatapan, dua pria yang sama-sama ingin mengantar pulang, namun dengan alasan yang berbeda. Lampu jalan memantulkan cahaya lembut di wajahnya, sementara angin malam membawa aroma debu panggung yang masih terasa di rambutnya. Ia menarik napas pelan, mencoba membaca suasana hati keduanya. Mas Lindra menatapnya dengan ekspresi sulit ditebak, sedangkan Mas Ardi berdiri sedikit jauh, memperhatikan dengan sorot mata yang lembut namun jelas terluka. Niken akhirnya memilih menghampiri Mas Lindra. Bukan karena ia tidak menghargai ketulusan Ardi,
tetapi karena ia tahu konflik kecil ini bisa membesar jika tidak ditenangkan. Aku ikut Mas Lindra dulu. Besok kita latihan lagi ya, Mas Ardi, ucapnya dengan suara hati-hati. Mas Ardi mengangguk, tersenyum tipis yang tidak sampai ke matanya. Hati-hati di jalan, jawabnya. Namun Niken dapat merasakan atmosfer hatinya retak halus. Di dalam mobil, suasana hening beberapa saat. Mas Lindra memulai percakapan dengan nada pelan yang tidak biasa keluar dari dirinya. Kamu terlihat bingung tadi. Niken menatap jendela, melihat bayangan malam berlari mundur. Aku cuma, nggak mau ada konflik. Kalian berdua berarti buat karirku. Mas Lindra mengangguk pelan, masih fokus menyetir. Namun ada getaran halus di rahangnya, seolah ia menahan kata-kata yang enggan ia lepaskan. Setelah beberapa menit, ia akhirnya bicara lagi. Kamu harus bisa berdiri di tengah, tapi jangan sampai itu membuatmu jatuh ke bawah. Niken menoleh, menatap wajahnya yang diterangi lampu dashboard. Ada kekhawatiran yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, kekhawatiran yang tidak hanya soal konser, tetapi soal dirinya. Aku ingin kamu sukses, bukan terbebani, lanjut Mas Lindra. Sesampainya di depan rumah, Niken turun dan mengucapkan terima kasih. Namun saat hendak melangkah masuk, Mas Lindra memanggilnya pelan. Niken, jangan biarkan siapapun bikin kamu ragu pada diri sendiri. Kalimat itu tidak romantis, tapi menghantam tepat ke tempat yang rapuh dalam hati Niken. Ia mengangguk, lalu masuk dengan pikiran yang semakin rumit. Keesokan harinya, suasana latihan berubah. Ada lebih banyak kru, lebih banyak kamera, dan lebih banyak tekanan. Persiapan konser mulai masuk tahap serius. Namun yang paling mencolok adalah jarak halus antara Mas Ardi dan Mas Lindra. Mereka tidak bertengkar, namun energi di antara mereka terasa seperti dua aliran arus yang saling bersilangan tanpa bersentuhan. Saat jeda latihan, Niken duduk sendirian sambil meminum air mineral. Mas Ardi menghampiri dengan gitar di punggungnya. Kamu capek? Tanyanya lembut. Niken mengangguk, mencoba tersenyum. Sedikit. Mas Ardi duduk di sampingnya, menjaga jarak yang sopan. Kalau ada yang memberatkan pikiranmu, kamu bisa cerita ke aku. Aku di sini bukan cuma untuk duet. Nada suaranya jujur, membuat hati Niken terasa hangat dan bersalah pada waktu yang sama. Belum sempat Niken menjawab, Mas Lindra memanggilnya dari tengah panggung. Niken, kita coba lampu spot. Suaranya terdengar tegas, seperti mengingatkan bahwa waktu mereka bukanlah waktu yang bebas. Niken berdiri, menatap Mas Ardi dengan tatapan meminta maaf. Ardi hanya tersenyum lirih, menunjukkan bahwa ia mengerti, meski hatinya mungkin tidak setenang itu. Saat latihan lampu dimulai, sorotan spot mengikuti gerakan Niken dengan presisi. Namun di balik cahaya terang itu, Niken merasa ada sesuatu yang mengawasinya lebih tajam daripada lampu panggung. Ia melihat Mas Lindra mengamati setiap detail, dari ekspresi wajah sampai posisi tangan. Di sisi lain, Mas Ardi menonton dari kursi dengan mata penuh keteduhan yang membuat Niken hampir kehilangan fokus. Begitu latihan selesai, tiba-tiba terjadi insiden kecil. Salah satu lampu gantung di atas panggung bergetar dan hampir jatuh. Niken terkejut, tubuhnya refleks menunduk. Dalam 1 detik yang terasa panjang, 2 pria berlari ke arahnya. Mas Lindra lebih dekat, berhasil memegang lengannya dan menariknya menjauh. Mas Ardi terlambat sedikit, tetapi ia memeluk bahu Niken sambil memastikan tidak ada debu yang mengenai wajahnya. Begitu semuanya aman, keduanya menatap satu sama lain. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan rasa bersaing yang tidak terucap. Niken berada di tengah, masih gemetar. Mas Lindra menghela napas berat. Mulai besok, semua harus lebih ketat. Jangan ada yang mengacau. Mas Ardi membalas dengan suara halus namun mengandung makna. Yang penting, jangan ada yang sampai terluka. Tatapan itu mereka pertahankan selama beberapa detik, cukup lama untuk membuat Niken tahu bahwa keduanya kini bukan hanya memikirkan konser. Malam itu, ketika semua orang pulang, Niken menyadari satu hal yang menakutkan. Panggung bukan hanya tempat mereka bekerja. Panggung ini telah menjadi arena perasaan, dan ia berdiri tepat di tengahnya. Hari latihan berikutnya terasa berbeda sejak pagi. Bukan hanya karena persiapan konser memasuki tahap paling krusial, tetapi karena semua orang bisa merasakan tegangnya udara di antara Mas Lindra dan Mas Ardi. Keduanya tampak menjaga jarak, namun setiap kali mata mereka saling bertemu, ada percikan tipis yang membuat suasana seolah bisa meledak kapan saja.
Niken mencoba fokus pada vokal, tapi pikirannya terus berputar, antara kejadian lampu jatuh kemarin dan bayangan dua pria yang bereaksi sama cepatnya untuk menyelamatkannya. Ketika sesi pemanasan dimulai, Mas Lindra berjalan menghampiri Niken dengan clipboard di tangan. Hari ini kita perbaiki transisi antar lagu. Kamu harus benar-benar siap, ujarnya dengan nada serius. Niken mengangguk sambil mengatur napas. Namun saat Mas Lindra hendak menjelaskan urutan panggung, Mas Ardi datang membawa gitar dan berdiri di samping Niken. Aku bantu bagian duetnya, biar lebih sinkron, katanya lembut. Keduanya tidak saling menyapa, hanya saling mengamati. Ketegangan itu hampir membuat Niken ingin mundur 3 langkah. Namun ia memaksakan senyum dan mencoba menjalani latihan seperti biasa. Ketika musik mulai dimainkan, suara Niken melengking lembut, berbalut ketenangan yang mencoba ia ciptakan sendiri. Mas Ardi mengikuti dengan petikan gitar yang hangat, sementara Mas Lindra mengawasi dari depan panggung dengan tatapan tajam penuh fokus. Di tengah latihan, Mas Lindra mengangkat tangan memberi sinyal berhenti. Terlalu lembut, kritiknya. Konser nanti butuh tenaga, bukan bisikan. Mas Ardi menatapnya dengan tatapan tenang. Terlalu keras justru merusak rasa, balasnya pelan namun jelas. Komentar itu membuat beberapa kru menoleh. Tidak, biasa melihat dua sosok itu saling adu prinsip secara terbuka. Niken berdiri di antara mereka, bingung harus memihak siapa. Aku coba ulang, katanya, mencoba meredakan ketegangan. Namun kali ini, suara Niken justru sedikit bergetar. Ia ingin tampil sempurna, tapi tekanan dari dua arah membuatnya sulit menjaga kestabilan. Mas Ardi menangkap getaran itu dan mendekat pelan. Tenang, tarik napas dulu, bisiknya. Sentuhan lembutnya di bahu Niken membuat mesin tensi di dalam ruangan seperti kehilangan suara. Mas Lindra melihat itu, dan rahangnya mengeras. Kita istirahat 10 menit, katanya pendek, lalu berjalan pergi. Namun bukan pergi sembarangan, ia menjauh cukup jauh agar bisa mengendalikan pikirannya. Saat istirahat, Niken duduk di kursi lipat belakang panggung, memijit pelipisnya. Mas Ardi datang membawa 2 botol air mineral. Minum dulu, katanya. Cara Mas Ardi mengucapkannya selalu membuat Niken merasa dilindungi. Kamu nggak harus mikirin apa yang ada di kepala kami. Fokus aja pada kamu, lanjutnya. Niken menunduk. Itu justru sulit, Mas. Belum sempat ia melanjutkan, Mas Lindra muncul dari arah samping. Wajahnya sudah kembali tenang, sedikit lebih lembut dari sebelumnya. Niken, aku minta maaf kalau tadi terlalu keras. Kata itu, dari seorang Mas Lindra yang biasanya kaku dan ambisius, membuat Niken terdiam. Aku cuma ingin kamu siap. Tekanan konser nanti bakal jauh lebih besar dari ini. Mas Ardi tidak berkata apa-apa, tapi Niken bisa melihat sesuatu berubah di matanya, sesuatu antara pengertian dan kecemasan. Dua orang ini berbeda, tapi keduanya sama-sama mencoba menguatkan dirinya dengan cara masing-masing. Latihan dilanjutkan, namun di tengah latihan visual, tiba-tiba terjadi gangguan listrik kecil. Lampu-lampu berkedip, musik berhenti, dan ruangan gelap sejenak. Dalam 1 detik yang singkat itu, Niken merasakan 2 hal, tangan Mas Ardi yang refleks meraih pinggangnya, dan suara Mas Lindra memanggil namanya dengan nada panik yang jarang ia dengar. Saat lampu kembali menyala, keduanya berdiri sangat dekat dengannya. Niken, kamu nggak apa-apa? Tanya Mas Ardi. Tadi kamu sempat kehilangan keseimbangan, tambah Mas Lindra. Niken hanya mengangguk, tapi hatinya berdebar tak karuan. Bukan karena gelap mendadak, tetapi karena perlakuan keduanya semakin menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang mungkin tidak bisa dicegah lagi. Malam tiba, latihan selesai lebih cepat karena gangguan teknis. Niken keluar gedung sambil menghela napas lega. Namun sebelum ia sempat memanggil ojek online, Mas Ardi muncul. Aku antar ya, katanya dengan nada lembut yang tak mungkin ia tolak. Niken hendak menjawab, tetapi tiba-tiba Mas Lindra muncul dari arah berlawanan. Aku juga lewat arah rumahmu, ujarnya, tenang tapi jelas tidak ingin kalah. Angin malam kembali berhenti. Seolah dunia memberi mereka pilihan yang sama seperti hari sebelumnya. 2 kenyamanan, 2 perlindungan, 2 perasaan berbeda yang kini mulai menuntut tempat. Dan di tengah kerlip lampu kota, Niken tahu. Babak baru ini bukan lagi tentang panggung. Tetapi tentang hati yang mulai mencari arah. Gangguan listrik malam sebelumnya membuat seisi gedung latihan digelar ulang dengan sistem keamanan baru. Kru memasang kabel cadangan,
teknisi bekerja ekstra, dan suasana latihan kini terasa jauh lebih serius. Namun bagi Niken, hal yang paling berat bukanlah ulang latihan atau intensitas pekerjaan, melainkan bagaimana ia harus berhadapan lagi dengan dua sosok yang kini semakin sulit dihindari. Pagi itu, Niken datang lebih awal. Ia berharap bisa berlatih tenang sebelum Mas Lindra maupun Mas Ardi tiba. Namun ternyata harapannya pupus begitu ia membuka pintu studio. Mas Lindra sudah ada di dalam, berdiri dengan clipboard dan headphone di lehernya. Ia tampak lebih rapi dari biasanya, seolah ingin memberikan kesan berbeda. "Kamu datang cepat," ujarnya sambil tersenyum tipis, senyum yang jarang ia tunjukkan. Niken hanya mengangguk. "Aku mau pemanasan dulu." Mas Lindra mengamati gerakannya. "Kalau suara kamu butuh ruang, hati kamu juga butuh tenang. Jangan bawa beban apapun ke panggung." Ucapannya itu terdengar seperti nasihat, tapi Niken merasakannya berbeda. Ada kepedulian yang merembes keluar dari celah profesionalismenya. Tak lama kemudian, pintu terbuka lagi. Mas Ardi masuk sambil menggendong gitar akustiknya. Begitu melihat Niken, matanya langsung melembut. "Pagi," sapanya hangat. Lalu ia melihat keberadaan Mas Lindra. Suaranya berubah sedikit lebih formal. "Sudah mulai latihan?" Mas Lindra mengangguk tanpa mengalihkan pandangan dari Niken. "Kami baru mau mulai." Seperti dua kutub magnet yang tidak bisa bersentuhan, keduanya menjaga jarak, tapi ketegangan itu jelas terasa. Kru yang lewat saja bisa merasakannya. Latihan dimulai. Niken mencoba fokus menyanyi, tapi setiap kali ia menatap ke depan, ia melihat Mas Lindra memperhatikan detail sekecil kedipan matanya. Sementara setiap kali musik berhenti, Mas Ardi menawarkan saran lembut yang membuatnya merasa dihargai. Ketika jeda makan siang, Niken duduk sendirian di ruang rias. Ia mencoba menenangkan pikirannya, namun ketukan pelan di pintu membuatnya menoleh. Mas Ardi masuk dengan sebungkus makanan. "Aku tahu kamu suka yang ini," katanya sambil meletakkan kotak itu di meja. Gerakannya kecil, tapi penuh perhatian. "Terima kasih, Mas," ucap Niken. Ardi duduk di kursi seberang. "Kamu kelihatan kepikiran sesuatu. Apa aku boleh tahu?" Nadanya lembut, seolah ia tidak ingin memaksa. Niken tahu Ardi punya hati besar, ia bisa merasakan ketulusan itu sejak awal. Namun sebelum Niken sempat bicara, pintu kembali terbuka. Mas Lindra berdiri di sana. Ia tidak membawa makanan, tidak membawa apapun. Hanya dirinya, dengan tatapan serius yang seperti ingin menahan sesuatu yang ingin keluar. "Niken, kalau kamu butuh waktu sendiri, bilang saja. Jangan dipaksa makan," katanya datar. Komentar itu terdengar biasa, tapi atmosfernya jelas berubah. Mas Ardi tersenyum tipis, tidak tersinggung. "Aku cuma khawatir dia belum makan." Mas Lindra melangkah masuk, berdiri di antara Ardi dan Niken. "Aku juga khawatir. Tapi jangan sampai kamu membuatnya tambah bingung." Kalimat itu membuat ruangan seolah mengecil. Niken mengangkat wajah, menatap keduanya. "Tolong, jangan bikin aku seperti beban." Suaranya sedikit bergetar. Keduanya terdiam, dan untuk pertama kalinya hari itu, mereka menunduk. Latihan dilanjutkan sore hari, tapi pikiran Niken berkecamuk. Setiap nada yang ia keluarkan terasa berat, bukan karena sulit, tetapi karena setiap kali ia bernyanyi, dua pria ini seolah bersaing dalam diam untuk menjadi penguatnya. Dalam duet, Mas Ardi terus memberikan dukungan tonal yang membuat suara Niken semakin hidup. Di sisi lain, Mas Lindra memastikan seluruh panggung dan sistem teknis mendukungnya dengan sempurna. Menjelang malam, kru mematikan sebagian lampu untuk mengecek fokus lighting. Niken berdiri di tengah panggung gelap, merentangkan tangan sambil menunggu instruksi. Tapi tiba-tiba terjadi hal tak terduga, bayangan seseorang muncul di atas balkon teknisi. Bayangan yang bergerak terlalu cepat. Kru menoleh, sebagian panik. Mas Ardi langsung berdiri, menatap ke arah balkon. "Siapa itu?" serunya. Namun sebelum ada jawaban, benda kecil jatuh dari atas, terdengar dentingan keras mengenai panggung. Bukan lampu, bukan alat. Seperti sesuatu yang dijatuhkan sengaja. Kejadian itu membuat seluruh ruangan tegang. Niken refleks mundur, dan kali ini Mas Lindra yang lebih cepat menghampirinya. "Kamu di belakangku," kata Mas Lindra dengan nada yang jauh. Lebih protektif dari biasanya. Mas Ardi naik ke tangga menuju balkon untuk memeriksa. Kru mengikuti dengan senter. Namun ketika mereka sampai di atas, tidak ada siapa-siapa.
Balkon kosong. Jejak kaki pun tidak ada. Ketika mereka turun, Mas Ardi menatap Niken dengan ekspresi berbeda, lebih serius, lebih waspada. Sepertinya bukan kecelakaan, katanya perlahan. Ada yang sengaja. Mas Lindra berdiri di sisi lain Niken, wajahnya menegang. Mulai malam ini, kamu nggak pulang sendiri. Aku atau Ardi harus temani. Niken menunduk. Panggung sudah menjadi arena perasaan. Dan kini, seolah ada seseorang di balik gelap yang ingin mengacaukannya juga. Sejak insiden benda jatuh dari balkon, seluruh jadwal latihan berubah lebih ketat. Keamanan ditambah, teknisi dilarang naik ke lantai 2 tanpa izin, dan Niken selalu ditemani pulang oleh salah satu dari dua pria yang kini memainkan peran jauh lebih besar dari sekadar rekan kerja. Namun bagi Niken, ketegangan itu bukan hanya datang dari ancaman misterius di gedung latihan, melainkan dari bagaimana hubungan Mas Lindra dan Mas Ardi mulai bergerak ke arah yang ia sendiri tidak siap hadapi. Pagi itu, latihan dimulai dengan pengecekan ulang panggung. Niken masuk studio sambil memeluk jaket tipis, berharap suasana hari ini lebih tenang. Namun begitu membuka pintu, ia melihat Mas Lindra dan Mas Ardi berdiri berhadapan, seolah baru saja selesai berbicara tentang sesuatu yang tidak ingin mereka ungkapkan. Keduanya menoleh bersamaan saat Niken masuk, dan dalam sekejap, ketegangan itu menghilang, seolah disembunyikan di balik senyum singkat. Kamu datang tepat waktu, ujar Mas Lindra. Ia mendekat dengan langkah tegas, memastikan semuanya siap. Latihan hari ini fokus pada transisi panggung kedua dan ketiga. Aku mau kamu mentalnya lebih siap daripada kemarin. Mas Ardi berjalan pelan ke arah Niken, membawa gitar. Kalau terasa berat, bilang ya. Jangan dipendam sendiri. Nada suaranya lembut, penuh perhatian seperti biasanya. Niken mengangguk, tapi ia merasakan dua sorot mata yang berbeda, satu penuh tekanan halus yang membuatnya ingin lebih kuat, dan satu lagi membuatnya ingin merasa aman. Latihan dimulai. Lampu dipasang ulang, panggung dipoles agar tidak licin, dan bagian koreografi diperhalus. Niken mencoba mengingat setiap langkah, namun pikirannya terus terpecah. Saat ia berdiri di tengah panggung untuk memulai bagian solo, suara langkah kecil terdengar dari balkon atas. Kali ini, suara itu jelas, seperti seseorang sengaja ingin menunjukkan keberadaannya. Mas Ardi langsung menengok ke atas, sementara Mas Lindra memberikan isyarat kepada kru untuk mengecek. Namun saat sorotan lampu diarahkan ke balkon, yang terlihat hanya dinding kotor dan bayangan tiang penyangga. Tidak ada siapa-siapa. Lanjut latihan, kata Mas Lindra. Nada suaranya berubah serius, namun sorot matanya terfokus pada Niken, memastikan ia tidak panik. Sore harinya, jeda latihan terasa lebih sunyi. Niken duduk di tepi panggung sambil merendam pikiran dalam kesunyian. Namun ketenangan itu terputus ketika Mas Ardi duduk di sampingnya tanpa banyak bicara. Ia memetik gitar pelan, memainkan melodi yang lembut dan sederhana. Niken, katanya tiba-tiba, suaranya rendah, aku tahu kamu lagi ketakutan. Tapi kamu nggak sendiri. Ia menatap mata Niken, dan ada ketulusan yang membuat jantungnya bergetar pelan. Aku akan selalu ada kalau kamu butuh seseorang untuk bersandar. Niken menunduk. Terima kasih, Mas, aku cuma bingung dengan semuanya. Namun sebelum percakapan itu tumbuh lebih dalam, suara langkah berat mendekat. Mas Lindra muncul dengan wajah serius, namun ada ketenangan yang membuat ruangan terasa lebih stabil. Niken, aku mau bicara sebentar, katanya. Mas Ardi menoleh, tapi ia tidak menahan. Silakan. Saat mereka berdua berjalan ke pinggir ruangan, Mas Lindra menghela napas panjang. Aku nggak akan paksa kamu cerita. Tapi kalau kamu takut, kamu bisa bilang ke aku. Nadanya tidak seperti biasanya, lebih lembut, lebih manusiawi. Aku tahu Ardi perhatian sama kamu. Tapi aku juga, nggak mau kamu hadapi ini sendirian. Niken terdiam. Dua pria ini, dengan cara berbeda, sama-sama ingin melindunginya. Dan itu membuat kebingungannya semakin dalam. Menjelang malam, latihan selesai. Kru berkemas, lampu mulai dimatikan. Mas Ardi menghampiri Niken terlebih dahulu. Aku antar, ya. Niken membuka mulut, namun sebelum ia menjawab, Mas Lindra datang. Tidak hari ini, katanya sambil mengangkat sesuatu dari meja kru, sebuah benda kecil berwarna hitam. Ini ditemukan teknisi di atas balkon. Niken tertegun. Apa itu? Mas Lindra memutar benda itu di tangannya.
Botol tinta hitam kecil, seperti digunakan buat melempar, atau buat tanda. Ia menatap Niken dengan serius. Ini tidak main-main lagi. Mas Ardi mengambil botol itu dan memeriksa. Berarti benar ada seseorang. Suaranya berubah tegang, tatapannya gelap. Mas Lindra berdiri di samping Niken, wajahnya berubah menjadi tegas dan protektif. Mulai malam ini, kamu nggak pulang naik ojek. Aku yang antar. Mas Ardi menatapnya, tidak mau kalah. Besok aku yang antar. Kita bergantian. Untuk pertama kalinya, Niken tidak menolak. Ia hanya mengangguk pelan, merasa ada gelombang dingin merambat di punggung. Seseorang di luar sana sedang memperhatikan. Seseorang yang bukan Lindra, bukan Ardi. Tapi seseorang yang lebih gelap dan lebih dekat dari yang mereka kira. Malam itu, saat mobil melaju pulang, Niken melihat pantulan kaca luar. Dan entah apakah itu hanya bayangan cahaya. Atau benar-benar ada seseorang berdiri di ujung gedung, memperhatikannya pergi. Sejak botol tinta hitam ditemukan di balkon, suasana di gedung latihan berubah drastis. Keamanan diperketat, CCTV diperiksa ulang, dan setiap pintu yang biasanya terbuka kini dijaga 2 kru sekaligus. Namun bagi Niken, ketakutan itu tidak hanya datang dari ancaman fisik, melainkan dari ketidakpastian yang merayap di dalam dirinya. Ia merasa seperti berada di tengah badai, 2 pria yang melindunginya, dan bayangan misterius yang terus mengintai, menunggu waktu untuk muncul lebih nyata. Pagi itu, Niken datang dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Mas Ardi sudah berada di ruang tunggu, memainkan gitar dengan melodi tenang. Begitu melihat Niken, ia menghentikan petikannya dan tersenyum hangat. Kamu tidur semalam? Tanyanya lembut. Niken mengangguk kecil, meski sebenarnya malamnya dipenuhi bayangan balkon gelap itu. Lumayan, Mas. Baru beberapa menit, pintu masuk terbuka. Mas Lindra masuk dengan langkah cepat, wajahnya dipenuhi fokus. Security sudah cek CCTV, katanya tanpa basa-basi. Ada bayangan bergerak di balkon sekitar jam 11 malam. Tidak jelas wajahnya, tapi ada seseorang yang naik lewat jalur belakang. Nada suaranya dingin, tapi sorot matanya penuh kekhawatiran yang tidak bisa ia sembunyikan. Mas Ardi berdiri, rahangnya mengeras. Dia kembali setelah latihan selesai. Lindra mengangguk, dan itu artinya dia tahu jadwal kita. Ketegangan itu mengikis udara ruang latihan. Niken merasakan tenggorokannya mengering. Ada seseorang yang mengikuti gerak latihannya, seakan mengetahui rutinitasnya dengan detail. Dan itu membuat ia merasa kecil, rapuh, dan tidak aman. Latihan dimulai, tapi fokus Niken terus terpecah. Ketika ia menyanyi bagian tinggi, suaranya sedikit goyah. Mas Ardi langsung menghentikan petikan gitar. Kamu nggak harus memaksa diri, katanya lembut. Mas Lindra juga berdiri dari kursi sutradara panggung, mendekat perlahan. Kalau kamu merasa tidak aman, bilang. Kita bisa tunda latihan hari ini. Namun Niken menggeleng. Aku takut kalau aku berhenti, aku makin ngerasa dikendalikan sama bayangan itu. Keduanya saling menatap, dan untuk pertama kalinya, kesamaan muncul di antara mereka, keinginan untuk menjaga Niken dari sesuatu yang tidak diketahui. Sore hari, kru memanggil Niken untuk mencoba kostum panggung. Ruang ganti berada di ujung lorong panjang yang agak gelap, karena beberapa lampu masih rusak sejak gangguan listrik kemarin. Niken masuk ditemani 2 penata kostum. Mereka sibuk dengan kain dan aksesori, sementara Niken melihat dirinya di cermin. Mata yang biasanya bersinar kini tampak lebih letih. Ketika penata kostum keluar sebentar untuk mengambil jarum, ruangan menjadi sunyi. Terlalu sunyi. Niken merasakan sesuatu yang ganjil, sensasi seperti sedang diperhatikan. Ia menoleh ke arah jendela kecil di sudut ruangan. Tidak ada siapa-siapa, namun gorden tipis itu bergoyang perlahan, padahal tidak ada angin. Nafas Niken mulai memburu. Halo, panggilnya lirih. Tidak ada jawaban, tapi suara langkah sangat pelan terdengar dari balik lorong. Bukan langkah kru, bukan langkah siapapun yang ia kenal. Pintu tiba-tiba terbuka. Niken tersentak. Tapi bukan ancaman, itu Mas Lindra. Wajahnya tegang, seolah ia berlari dari arah studio. Kenapa kamu sendirian? Tanyanya cepat sambil memeriksa ruangan. Kostum belum selesai, jawab Niken pelan. Tapi aku merasa, ada yang memperhatikan. Mas Lindra tidak berkata apa-apa. Ia berjalan ke jendela dan mengintip keluar. Begitu ia menutupnya kembali, tatapannya berubah. Mulai sekarang ruangan ini akan dijaga.
Kamu nggak boleh sendiri lagi. Beberapa menit kemudian, Mas Ardi datang, napasnya sedikit terengah seperti baru saja berlari. Kru bilang kamu menghilang sebentar. Aku kira terjadi apa-apa. Ketika ia melihat raut wajah Niken, ekspresinya mengeras. Ada seseorang, ya, Niken hanya mengangguk. Ia tidak ingin memperbesar ketakutan itu dengan kata-kata. Ardi melangkah mendekat dan menenangkan bahunya. Kamu aman. Kita jagain kamu. Malam itu, latihan selesai lebih cepat. Saat Niken berjalan keluar dari gedung, ia merasa suasana terlalu sunyi untuk ukuran malam biasanya. Jalanan gelap, lampu depan gedung berkedip pelan, dan angin malam membawa aroma lembab yang menegangkan. Mas Lindra mengantar Niken ke mobilnya. Ia membuka pintu dan memastikan Niken masuk dengan aman. Besok aku jemput lebih pagi, katanya dengan nada yang tidak menerima penolakan. Mas Ardi menyusul dari belakang, berdiri di sisi pintu. Kalau kamu butuh sesuatu nanti malam, telepon aku. Kapanpun. Niken mengangguk pelan. Keduanya saling menatap, bukan dengan amarah seperti sebelumnya, tapi dengan kesamaan rasa. Mereka sama-sama khawatir, sama-sama ingin melindungi Niken. Saat mobil berjalan perlahan meninggalkan gedung, Niken menoleh ke kaca belakang. Dan di sana, di balik tiang penyangga gedung, terlihat sekelebat bayangan hitam, berdiri diam, tidak bergerak, seakan menunggu sampai mobil benar-benar menjauh. Bayangan itu tidak mengejar, tidak bersembunyi. Ia hanya mengamati, seolah menikmati ketakutan yang sedang tumbuh. Dan untuk pertama kalinya, Niken sadar bahwa masalah yang ia hadapi bukan sekadar persaingan dua hati, melainkan seseorang yang mungkin tertarik padanya sejak lama, dan kini mulai menunjukkan dirinya sedikit demi sedikit. Gemuruh sorak penonton memecah udara malam ketika Niken melangkahkan kakinya ke atas panggung terbesar yang pernah ia datangi sepanjang hidupnya. Lampu-lampu sorot menari liar, menciptakan bayangan yang hampir menelan tubuh mungilnya. Namun di balik tepuk tangan itu, jantung Niken berdetak kacau. Ini bukan hanya konser, ini penentuan arah hidup. Dan dua pria yang sudah lama mengisi harinya, Lindra dan Ardi, berdiri di belakang panggung, menunggu untuk melihat kemana hatinya akan berlabuh. Namun, malam itu, keputusan itu tidak datang dari kata-kata, melainkan dari keberaniannya menunjukkan diri di tengah lautan manusia. Mas Ardi berdiri beberapa langkah dari teknisi, memperhatikan setiap detail panggung dengan perhatian penuh seperti biasanya. Ketika tatapannya bertemu dengan mata Niken dari kejauhan, senyum lembut itu muncul lagi, senyum yang selalu membuat Niken merasa aman. Di sisi lain, Mas Lindra berdiri dengan tangan disilangkan di dada, terlihat tenang namun jelas terpotong oleh suasana tegang. Matanya tajam, tetapi bukan marah, melainkan menimbang, seakan mencoba membaca masa depan yang tersembunyi di balik langkah Niken di atas panggung. Acara puncak malam itu adalah penampilan duet spesial. Namun pihak manajemen membuat keputusan mengejutkan, Niken harus memilih siapa partner nyanyinya. Pilihan itu bukan sekadar profesional. Semua orang tahu, keputusan di panggung akan bergema sampai ke kehidupan pribadi. Ketika nama Niken dipanggil untuk menentukan pasangan duetnya, seluruh ruangan menjadi sunyi. Bahkan penonton di barisan depan seolah menahan napas. Dia menoleh ke arah belakang panggung, mencari dua sosok yang selama ini mengisi kehidupannya dengan ambisi, perhatian, dan luka-luka kecil yang tidak pernah benar-benar hilang. Ardi melangkah mendekat sedikit, senyumnya masih hangat, namun sorot matanya memohon. Dia tidak mengatakannya, tapi Niken bisa membaca semuanya, ia ingin berada di sampingnya. Ia ingin menyanyikan lagu itu bersama. Ia ingin membuktikan kepada dunia bahwa apa yang mereka jalani selama ini bukan kebetulan panggung belaka. Sedangkan Lindra, dengan raut coolnya, tidak bergerak. Ia hanya mengangkat dagunya sedikit, seakan berkata, keputusan tetap milikmu. Ia tidak memaksa, tidak mendesak, tapi justru ketenangan itu membuat Niken semakin bimbang. Ketika Niken mengambil mikrofon, suara detak jantungnya seperti lebih keras daripada suara speaker di hadapannya. Ia mengingat semua, malam latihan bersama Ardi, perhatian kecil yang begitu tulus, dan kehadiran Lindra yang stabil, punya visi besar untuk masa depannya, selalu memastikan ia tidak tersesat di dunia hiburan. Dan untuk pertama kalinya, Niken menyadari bahwa hatinya tidak bisa memilih hanya berdasarkan rasa nyaman atau rasa aman. Ia harus memilih berdasarkan siapa dirinya, dan siapa yang membuatnya berani menjadi dirinya sendiri.
Akhirnya, Niken menghela napas panjang, lalu mengucapkan satu nama. Nama yang membuat seluruh gedung bergemuruh, kamera-kamera menyorot liar, dan dua pria itu terpaku dengan reaksi berbeda. Mas Ardi menunduk perlahan, lega sekaligus terharu. Dia melangkah ke panggung, menyambut tangan Niken. Penonton bersorak, berteriak kegirangan, beberapa menahan napas seolah ini adalah babak final drama besar yang mereka ikuti sejak lama. Namun di balik semua itu, keputusan tersebut meninggalkan bayangan panjang pada diri Lindra yang berdiri mematung di belakang panggung. Ardi berdiri di samping Niken, tersenyum padanya dengan kehangatan yang tak pernah berubah. Namun Niken tahu, sesungguhnya inilah awal perjalanan baru baginya. Mereka mulai bernyanyi, suara keduanya menyatu, membentuk nada yang lebih indah dari sebelumnya. Tetapi pada bait tertentu, Niken melirik ke arah belakang panggung. Kosong. Lindra sudah pergi. Tanpa sepatah kata pun. Tanpa amarah. Tanpa protes. Hanya pergi, seolah mengerti bahwa perannya dalam hidup Niken telah bergeser. Dan hal itu menciptakan rasa hampa yang terlalu sulit dijelaskan. Selepas lagu berakhir, tepuk tangan pecah seperti badai. Namun hati Niken justru bergetar hebat. Setelah turun dari panggung, ia mencari-cari Lindra, tetapi lagi-lagi tidak menemukannya. Ardi menghampirinya dan menggenggam tangannya dengan lembut. "Kamu hebat," katanya dengan suara pelan. Tapi Niken tidak bisa menahan perasaan bersalah yang perlahan menyusup ke dalam dadanya. Malam itu ia menyadari, dalam memilih seseorang, ia juga kehilangan seseorang. Dan kehilangan itulah yang membuat dirinya merasa seperti sedang berjalan di atas panggung yang setengah gelap. Beberapa jam kemudian, Niken duduk sendirian di ruang tunggu. Sorot lampu sudah padam, kru sudah pulang, dan hanya ada satu botol minum tergeletak di meja. Ponselnya bergetar. Nama Lindra muncul, satu pesan singkat. "Teruslah bersinar. Aku percaya kamu bisa. Jangan khawatirkan aku." Tidak ada tanda marah, tidak ada kecewa yang ditulis. Tapi Niken bisa merasakan udara berat di balik kalimat itu, seperti seseorang yang sedang melepaskan sesuatu yang sangat berarti. Dan seketika, air mata yang ia tahan sejak panggung tadi mulai jatuh perlahan. Ardi masuk ke ruangan itu, melihat Niken yang sedang menunduk dengan ponsel di tangan. Ia tidak bertanya, ia hanya duduk di sampingnya, memberikan kehangatan tanpa kata-kata. Malam yang seharusnya menjadi puncak kemenangan justru berubah menjadi perenungan yang dalam. Hubungan ini, pilihan ini, semuanya bukan akhir. Ini awal dari dinamika baru yang tidak mudah. Dan Niken tahu, perjalanan bersama Ardi mungkin akan menghadapi banyak tantangan, terutama bayangan masa lalu yang akan tetap muncul dari waktu ke waktu. Ketika mereka berjalan keluar gedung, angin malam menyapu wajah Niken dengan lembut. Ia menatap langit yang gelap, namun penuh bintang. Mungkin hidup memang seperti itu, panggung yang diisi cahaya dan bayangan sekaligus. Ia menggenggam tangan Ardi, mencoba meneguhkan keputusan yang telah ia buat. Namun di lubuk hati terdalam, ia tahu nama Lindra tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tidak sebagai pilihan yang gagal, tapi sebagai seseorang yang ikut membentuk dirinya menjadi lebih kuat, lebih berani, lebih jujur pada perasaannya sendiri. Dan ketika mobil melaju menjauh dari venue, Niken menatap keluar jendela. Matanya sedikit memerah, namun hatinya mantap. Ia memilih jalannya, meski harus kehilangan sesuatu yang sama berharganya. Begitulah kehidupan panggung dan cinta, penuh sorak, penuh gemuruh, penuh kehilangan, namun juga penuh keberanian. Malam itu, perjalanan mereka bertiga tidak benar-benar berakhir. Karena setiap keputusan yang diambil, selalu menyisakan cerita-cerita yang tidak terucap. Dan cerita itulah yang diam-diam akan terus hidup di belakang semua sorotan lampu.